Pemirsa, pada masa Perang Dunia Kedua, hidrogen sianida digunakan untuk menghabisi para tawanan perang Nazi di sebuah kamar gas. Zat ini pula yang digunakan istri Hitler untuk mengakhiri hidupnya. Namun yang lebih menggemparkan dunia saat lebih dari 900 orang melakukan bunuh diri massal di sebuah tempat di Guyana, Amerika Selatan dengan cara menenggak cairan mengandung sianida. You have the right to die. And everyone made that decision. Kisah maut racun sianida merenggut nyawa manusia juga terjadi di negara lain dan telah berlangsung sejak lama. Pada masa Perang Dunia Kedua, sianida dipakai senjata ampuh untuk membunuh dan juga untuk bunuh diri. Tentara Nazi menggunakan hidrogen sianida dalam membantai tawanan perang di dalam kamar gas. Ribuan nyawa melayang akibat gas ini. Tokoh terkenal lainnya adalah Eva Braun, istri pemimpin Nazi Adolf Hitler. Ia juga menjemput ajal dengan meminum cairan sianida saat ia dan suaminya dalam kejaran tentara Soviet. Ahli matematika pemecah sandi Nazi asal Inggris, Alan Turing, mengakhiri hidupnya dengan memakai apel yang mengandung sianida akibat tekanan hidup yang dialaminya. You have the right to die, and everyone made that decision. But we will die unless we are given freedom from harassment. Pasca perang, penggunaan sianida dalam menghilangkan banyak nyawa manusia masih terjadi. Pada tanggal 18 November 1978, menjadi momen yang tak akan dilupakan dalam sejarah kemanusiaan. James Warren Jones, atau yang dikenal dengan nama James Jones, membentuk sebuah aliran spiritual yang ia beri nama People Temple atau Kenisah Rakyat tahun 1955. Semula dimaksudkan untuk menyatukan hubungan antar ras. Jones mendapat simpati dan pengikut berkat berbagai kegiatan sosial dan pendekatan yang dilakukan kepada kaum marginal perkotaan di tempat kelahirannya, Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat. Jones pun melebarkan pengaruhnya hingga ke San Francisco dan Los Angeles. Puncaknya, dari semula anggota yang hanya ratusan orang menjadi 2.200 orang pada tahun 1972. Caranya yang simpatik dengan mendirikan panti jompo, rumah penampungan, konseling dan bantuan pendidikan, mengundang banyak orang mengikuti ajarannya. Semula berafiliasi dengan gereja, namun Jones akhirnya memiliki peraturan sendiri. Jones mulai kehilangan anggota. Perlakuannya kepada pengikutnya pun mulai berbeda. Ajarannya mulai mengundang perhatian pemerintah dan kalangan pers. Untuk menghindarinya, Jones pindah ke Guyana dengan membawa pengikutnya dan menjanjikan sebuah sorga sosial di tempat baru, di daerah tropis di sebuah wilayah di Amerika Selatan. Kunjungan anggota Kongres Amerika, Leo Ryan, memicu beberapa orang ingin keluar dari kelompok Jones saat Ryan hendak pulang. Insiden pun meletus di bandara dengan belasan nyawa melayang. Tak lama setelah insiden itu, Jones mengajak para pengikutnya melakukan bunuh diri massal dengan menenggak cairan di sebuah drum besar yang telah dicampur dengan racun sianida. Bayi, anak-anak, dan para pengikutnya yang dewasa dipaksa minum cairan maut. Sekitar 900 orang tewas akibat insiden ini. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pembantaian massal ini, bagi Jones, ini merupakan bunuh diri revolusioner. Meski berkembang teori konspirasi pasca insiden ini, namun tak mampu mengubah fakta ratusan nyawa melayang akibat racun sianida. Meski ada penangkalnya, namun zat berbahaya ini tetap sama dari dulu hingga kini. Jika disalahgunakan, yaitu mematikan. Pemirsa, usai sudah Metro Highlights kali ini, saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.
Pemirsa, tim khusus Polda Metro Jaya terus mengejar pelaku pembunuhan anggota polisi di kawasan Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Dalam pengejaran itu, 1 tersangka tewas di Johar Baru dan masih ada 12 tersangka lainnya yang masih dilakukan pengejaran. Ini saya ulangi yang kesekian kalinya pada para pelaku yang terutama kelompok-kelompok narkoba yang melawan petugas kemarin, Anda menyerahkan diri ya. Atau kami lakukan penindakan dengan tegas secara profesional dan proporsional. Kami tegas karena kami melindungi warga negara, pertama dari narkoba, tapi yang kedua adalah mereka kelompok yang berbahaya, bisa membahayakan petugas dan warga masyarakat lainnya. Jadi ini masih ada 12 orang lain, kami terus cari karena tindakan dan perilaku mereka melawan petugas kami tidak bisa terima, itu karena itu sama dengan melawan negara. Petugas-petugas itu mereka datang ke sana bukan kepentingan pribadi, mereka adalah alat negara penegak hukum yang sedang bekerja dan harus dilindungi. Kalau tidak ada perlindungan, pelaku yang seperti ini dibiarkan, nanti merembet kepada pelaku-pelaku lain. Jadi apapun, at any price, harus dilakukan penindakan terhadap pelaku ini. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisna Murti mengisyaratkan pihak kepolisian sudah membidik tersangka untuk kasus Mirna. Ia bahkan memberi pesan terbuka kepada tersangka agar kooperatif dan mengakui kesalahannya agar bisa meringankan penuntutan nantinya di pengadilan. Siapapun yang melakukan ini, yang jelas ya, kami sudah mendapatkan data awal dari laboratorium forensik bahwa cyanida itu ada di kopi. Siapapun melakukan lebih baik kooperatif dan itu akan jauh meringankan daripada berbelit-belit, dan nanti akan menjadi rekomendasi kami kepada jaksa penuntut umum bahwa tersangka dari awal berbelit-belit keterangannya, ya, menyembunyikan sesuatu. Lebih baik terbuka, hilaf dan sebagainya, mengakui. Kalau tidak, kami punya cara untuk mengungkap kasus ini. Hingga kini polisi terus memburu pelaku yang menaruh sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk beberapa karyawan kafe dan 2 orang teman Mirna, yaitu Hani dan Jessica Wongso. Ditemukannya racun sianida dalam kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin mengundang pertanyaan, dari mana pelaku mendapatkan racun mematikan itu? Bukan spekulasi, sianida tidak dijual bebas. Sianida hanya dijual bagi mereka yang punya izin dari polisi atau dalam bentuk drum seberat 50 kg. Polisi menduga pemberi sianida untuk Mirna memiliki profesi khusus. Sang pemberi adalah orang yang tidak asing dengan racun mematikan tersebut, atau sang pemberi memang punya akses untuk mendapatkan senyawa mematikan itu. Bukan tanpa sebab jika spekulasi yang berkembang adalah Mirna dibunuh. Sebab pengguna sianida bukan orang sembarangan. Racun sianida merupakan salah satu racun paling mematikan. Dalam kajian yang terdapat dalam laman BPPT, pada dosis rendah sianida biasa digunakan petani untuk membunuh hama tanaman. Namun, dalam dosis yang lebih besar, racun ini bisa memberikan efek kejang-kejang hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Zat sianida bahkan mampu membunuh korbannya hanya dalam waktu 15 detik saja. Zat sianida yang terkandung dalam kopi yang dikonsumsi Mirna adalah sebanyak 15 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Jumlah tersebut mampu menewaskan hingga 25 orang. Hingga kini polisi terus memburu dari mana pelaku mendapatkan racun tersebut dan siapa yang menaruh sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk beberapa karyawan kafe dan 2 orang teman Mirna, yaitu Hani dan Jessica Wongso. Masih diselidikin, oke? Enggak, kamu intinya